Bulan ini, saudara sekalian, kita belajar tentang bagaimana mengalami Tuhan di dalam hidup. Bukan kita punya Tuhan di dalam akal, di dalam pengertian, tapi bagaimana mengalami Tuhan di dalam hidup kita. Itu disebut experiencing God in our personal lives. Mengalami Tuhan dalam hidup pribadi kita masing-masing. Kalau kita mengalami Tuhan dalam hidup kita, maka kita bisa membangun penguasaan diri. Manusia sudah disuntik oleh setan, sehingga di dalam diri kita ini terdapat roh kedagingan, roh pemberontakan. Roh itulah yang harus kita taklukkan, sehingga kita menjadi manusia yang berkemenangan, berhasil. Kalau kita bisa menaklukkan roh yang liar di dalam daging kita, maka kita menjadi kudus dan berkenan kepada Tuhan. Dan kalau kita kudus dan berkenan, maka kuasa Allah turun atas hidup kita. Dan kalau kuasa Allah turun atas hidup kita, kita menjadi orang yang berkemenangan di dalam segala perkara, baik di dunia sampai di akhirat. Karena itu sudah membangun penguasaan diri. Ya, kita lihat. Next. Kita tahu gelombang dan badai kehidupan itu mengakibatkan banyak orang tidak dapat menguasai dirinya. Menghadapi gelombang, badai kehidupan, banyak orang tidak lagi dapat menguasai dirinya. Out of control, tidak dapat mengontrol dirinya. Itu sebabnya maka di atas muka bumi kita lihat banyak orang yang demikian itu, saudara. Emosinya tidak terkontrol, hilap, lalu melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan baik dengan hukum negara maupun dengan hukum Allah, maupun dengan etika kehidupan, sopan santun kehidupan, dilanggarnya. Dia memaki orang, memukul orang, atau membunuh orang lain. Atau dia sendiri menjadi gila, masuk rumah sakit jiwa. Itu sebabnya, saudara, dalam pemilihan umum ini, yang paling berat itu adalah caleg-caleg. Caleg itu, saudara sekalian, DPR di daerah-daerah masing-masing. Itu paling berat. Dan katanya banyak sekali mengeluarkan biaya. Bayangkan kalau ada caleg di DPR untuk daerah pemilihan di Garut dan di Tasik, itu orang itu harus datang di Garut, Tasik, keliling, memperkenalkan diri. Kalau enggak, kita enggak kenal. Untuk itu biayanya terlalu berat. Kalau terlalu berat, kalau dia menang syukurlah. Kalau dia enggak menang, pemerintah menyediakan rumah sakit jiwa, saudara sekalian, untuk menampung caleg-caleg yang gagal. Itu maksudnya tidak bisa menguasai diri. Emosi, marah, lalu menghantam orang lain, atau menjadi gila sendiri, saudara. Bahkan tidak sedikit, saudara, yang mengambil jalan pintas, bunuh diri dengan 1001 macam cara. Di dunia ini banyak sekali manusia yang begitu. Kalau saya lihat statistik bangsa-bangsa, bangsa yang paling gampang bunuh diri itu adalah bangsa Jepang. Saya tidak tahu mengapa alasannya, tapi saya pikir oleh karena mereka itu tidak punya Tuhan. Jadi kalau kesulitan mereka cari pertolongan timur, barat, utara, selatan. Kalau tidak ada jalan, mereka ambil jalan pintas. Makanya kalau orang beribadat itu, Tuhan tidak masuk di dalam hati kita.
Kita juga seperti orang Jepang, cari pertolongan timur, barat, utara, selatan. Kalau tidak dapat pertolongan, ya bunuh diri. Tapi orang Kristen itu luar biasa. Tuhan itu pencipta manusia. Dia tahu kesulitan di dunia banyak. Timur, barat, utara, selatan, tidak ada pertolongan. Kita masih punya jalan ke atas. Jadi beban kita itu sudah sekarang kita ingat. Firman Tuhan berkata, tenanglah, kita tenang. Berserahlah, kita berserah. Bukan bergantung dari pikiran kita. Sebab itu di Jepang disediakan buku-buku bagaimana bunuh diri yang paling gampang. Bagaimana bunuh diri tidak menderita di dunia. Obat apa yang bisa membunuh diri dijual di toko. Bahkan pemerintah menyediakan hutan-hutan untuk tempat bunuh diri. Daripada bunuh diri loncat dari bangunan ini, ada hutan di sana. Hutan tenang untuk bunuh diri. Halo? Bayangkan, itulah manusia, saudara. Jadi persentasi angka, meskipun Jepang itu penduduknya tidak terlalu banyak, misalnya 100 juta, tapi persentasi angkanya dia tertinggi di dunia. Paling tinggi. Saya pikir karena manusia itu tidak punya Tuhan. Dirinya adalah segala-galanya. Tampaknya hebat. Kalau ada menteri negara, anak buahnya korupsi, menteri ini merasa bertanggung jawab. Dia mundur. Di sini, menteri, anak buah, ya dia yang korupsi. Ini sih tetap aja. Bahkan dirinya sendiri korupsi tetap aja nggak punya malu. Di Jepang itu merasa segala sesuatu berakhir pada diri sendiri. Jadi punya rasa malu, saudara. Kalau malu dia bunuh diri. Ada baiknya kelihatan secara manusia penuh dengan tanggung jawab. Tapi buruknya adalah mengakhiri segala sesuatu dengan dalam diri sendiri. Tidak punya sesuatu di luar diri. Tapi kita punya Allah Tuhan yang hidup. Nah, saudara-saudara, orang yang tidak bisa mengendalikan diri itu kelihatan sekali dalam pengendalian emosi, marah, benci, saudara sekalian. Kalau marah, jangan sampai benci. Marah itu saudara sekalian ledakan emosi kita. Tapi kalau kita simpan, kita benci sama orang itu. Lalu kemudian kita dendam sama orang itu. Maka benci dendam itu akan menimbulkan bunuh orang itu. Semua pembunuhan itu sudah sekalian berasal dari marah, benci, dendam. Kita lihat sudah sekalian, ya Jessica dari Australia itu orang pinter, ahli dalam ilmu kimia. Tapi katanya dia itu lesbian. Punya suami yang perempuan juga. Lalu kemudian sudah sekarang pacarnya itu diambil orang. Ya. Yang dikatakan suaminya itu yang adalah perempuan menikah dengan orang lain. Mestinya kalau kita punya teman menikah, kita kan sukacita. Tapi dia tidak sukacita. Dia benci sama ex suaminya itu yang adalah perempuan. Karena itu dia benci, dendam, dan bunuh. Karena dia orang pintar, bunuhnya hebat. Pakai racun kimia yang hebat. Tidak kelihatan. Itu sebabnya sudah sekarang dia vonis sebagai orang pembunuh. Itu orang yang tidak bisa mengendalikan dirinya.
Dalam kitab Pengkhotbah kita baca, saudara sekalian, orang benci dan marah itu, kalau kebenciannya menetap dalam dada, ya, maka dia itu orang yang bodoh. Bodoh yang besar dalam hidup itu, yaitu kalau orang benci, marah, dendam, musuhnya adalah dagingnya, hawa nafsunya. Itu yang membuat manusia gagal hidup, gagal berumah tangga, gagal dalam pernikahan, gagal dalam pekerjaan, usaha. Sebenarnya kegagalan-kegagalan itu berasal dari dalam diri kita sendiri. Pengkhotbah berkata begini, jangan lekas-lekas marah dalam hati, karena amarah itu menetap. Karena amarah menetap di dalam dada orang bodoh. Jangan lekas marah. Kelihatannya marah kan biasa aja. Ya. Apalagi marah dalam hati. Orang marah keluar sama marah dalam hati. Mungkin saya pilih marah keluar, bebannya hilang. Tapi kalau orang diam, kelihatannya diam aja. Di dalam hatinya, menyimpan dalam hati. Dan kalau itu menetap, karena amarah yang menetap dalam dada, orang itu jadi bodoh. Paling bodoh. Sebab semua akalnya ini tidak bekerja. Dikendalikan oleh emosinya. Benci, dendam, bunuh. Padahal yang dibunuh itu teman lesbiannya dia. Akalnya sudah tidak bekerja. Orang pintar loh. Sekolah di Australia. Jadi membuat orang jadi bodoh. Apa saja yang dikerjakan manusia. Kalau dengan hati marah, dendam, tidak pernah berhasil dalam hidup ini. Orang bertanya, kenapa ya orang lain berhasil, aku kok enggak? Periksa apakah di dalam dirimu ada hal-hal demikian. Apalagi marah, saudara, sama suami yang adalah setempat tidur. Marah kepada istri. Itu sudah sekalian besar. Kalau kau marah sama orang paling dekat dengan hidupmu, maka akibatnya paling amat parah. Ada anak yang marah kepada orang tuanya, lalu kemudian dendam. Orang bilang itu orang sial. Hormatilah ayah ibumu. Terkutuklah orang yang tidak mengasihi, tidak menghormati orang tuanya. Kalau ada di sini rezeki saudara rasanya jauh, apa saja yang kau kerjakan tidak baik, periksa di dalam hawa nafsumu. Dalam dirimu itu ada apa? Sehingga kau menjadi orang yang gagal dalam hidup. 1 Yohanes 2 ayat 9 firman Tuhan berkata begini. Barang siapa berkata bahwa ia berada dalam terang, tetapi ia membenci saudaranya. Ia berada dalam kegelapan sampai sekarang. Jadi sampai detik ini kebencian itu membuat hidup kita menjadi gelap. Saya harap saudara sungguh-sungguh serius memperhatikan apa yang saya sampaikan hari ini. Saudara-saudara, pasal 3 ayat 15 berkata begini. Setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Itu pembunuhnya belum kelihatan dan belum ditangkap polisi, belum. Tapi kalau saudara itu sudah sekian marah, tersimpan dalam hatimu,
maka saudara sekalian, orang itu membenci, dia adalah pembunuh. Kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Jadi seorang pembenci dendam itu enggak ada hidup yang baik di atas muka bumi, enggak. Lebih lagi tidak bisa masuk hidup kekal. Bahkan Tuhan berkata, jikalau kamu mau menyampaikan persembahan kepada Tuhan, mau beribadat kepada Tuhan, kau tahu kau masih punya musuh, berdamai dulu sama dia. Injil Matius. Dan baru masuk ke dalam ibadah, menyampaikan sesuatu. Hatimu mesti lapang. Ini firman Tuhan, sudah sekalian, ya. Kita lihat contohnya dalam Kejadian 4 ayat 5 sampai 8. Kejadian pasal 4, tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkan Tuhan. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Belum kelihatan marah keluar, belum berteriak, belum. Tapi sudah sekalian, Habel mempersembahkan satu kurban darah domba, daging domba. Itu adalah simbol nanti buat Yesus itu mempersembahkan hidupnya dengan mengorbankan dirinya, berdarah dan mati untuk menebus manusia. Habil itu adalah seorang yang mempersembahkan dengan hati yang putih dan rela. Tetapi Kain kakaknya, begitu melihat persembahan Habil diterima oleh Tuhan, lalu hati Kain menjadi sangat panas. Mulai dengan hati yang panas, suka berlomba-lomba. Saya pernah lihat ada orang berlomba-lomba di pasar ini, Cikurubuk. Sebelahnya menurunkan harga, dia juga turunkan harga. Lebih lagi turunkan lagi. Lebih lagi turunkan lagi. Lawannya itu orang mampu, modalnya besar. Dia modalnya sangat terbatas dan akhirnya bangkrut. Betapa bodohnya orang berhati panas itu. Kain menjadi sangat panas hatinya. Mukanya muram. Kelihatan dari mukanya. Orang Tionghoa kalau lihat muka orang sudah tahu. Ini homia ini. Ini orangnya beruntung. Ada orang yang biasa tenang. Gitu. Tapi istri saya tahu apa tuh istilahnya. Kalau orang Surabaya bilang kasihan ya, orang itu mukanya muka penangisan. Orang yang suka tersenyum itu ininya ke atas. Naik. Tapi yang turun ke bawah. Di jidatnya juga kelihatan. Sebenarnya memang ada rahasianya. Tapi Tuhan bilang jangan mempelajari hal begitu. Tidak baik. Jangan mendahului Tuhan. Jangan pergi tukang ramal. Berserah kepada Tuhan. Itu tenang. Tapi kalau orang belajar ilmu jiwa dan belajar mengenal ilmu manusia, mensenkennis, bahasa Belandanya begitu, orang bisa tahu ini orang
homia, perejekian, atau orang sial. Karena itu sekarang orang sial itu terdapat dari hati yang marah. Next kita lihat. Firman Tuhan kepada Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Siapa di sini hatinya panas, mukanya muram? Saya orang keras. Saya orang yang mudah juga marah. Tapi saya tidak mau menyimpan marah itu. Saya tidak mau sial. Karena itu saudara mungkin nanti menemukan pendeta Yulius gampang marah. Tapi pendeta Yulius gampang melupakan dan memaafkan. Sebab marah itu tidak boleh menetap dalam hati kita. Sial hidupnya. Mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Itu pertanyaan dari Tuhan kepada setiap orang. Jawabnya, terusnya, apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, perhatikan, jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau. Aduh, emosi. Tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Jadi Tuhan mengajarkan, kalau kita panas hati, marah, itu harus dikendalikan. Dosa sedang mengintip, itu akan terus berkembang menjadi dosa, sampai kepada pembunuhan, bunuh orang lain atau bunuh diri sendiri, itu semua dosa. Jangan kau pikir dirimu itu kamu punya. Orang yang bunuh orang dan bunuh diri sama aja. Sebab dia tidak berhak membunuh. Mengakhiri nyawa manusia tidak berhak. Itu hak Tuhan. Mengakhiri nyawa sendiri pun tidak boleh. Karena itu jangan sampai sudah melakukan hal-hal yang seperti dibuat oleh Kain itu. Ya. Dosa sedang mengintip, tapi engkau harus berkuasa atasnya. Ya. Jadi Tuhan mau supaya kita ini menguasai. Tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Itu yang dimaksudkan kita mesti berhasil membangun penguasaan diri. Di dalam diri kita itu ada kemampuan untuk menguasai diri sendiri. Untuk menguasai hawa nafsu kita. Ya. Kita tahu sudah sekalian dalam kitab Galatia pasal 5 ayat 19 atau dalam surat Rasul Paulus dikatakan 3 hal. Yang ada dalam diri manusia itu adalah 1, kedagingan. 2, keinginan mata. Itu mesti dikendalikan. 3, kesombongan. Keinginan itu hebat, besar, lebih dari orang lain. Itu harus kita taklukkan. Keinginan itu menjadi terkenal. Itu harus ditaklukkan. Saya sadar betul jangan jadi orang yang terkenal. Gampang jatuh, gampang ambruk. Sebab kemasuran, kemuliaan itu bukan untuk kita. Bukan untuk pendeta. Untuk Tuhan Allah kita. Kita boleh maju tetapi yang paling nomor 1 itu buat Tuhan. Bukan buat kita. Yang paling hebat itu buat Tuhan, bukan untuk kita. Saudara saksikan sendiri siapa aja, pendeta apa aja kalau sudah terlalu hebat, lalu dia tidak bisa mengendalikan diri, dia akan jatuh.
Tapi kalau dia bisa senantiasa duduk berdoa dan boleh merasakan, oleh karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini, oleh karena kebaikan Tuhan, janjimu menjadi, ya begitulah. Apapun yang kita ada seperti sekarang kita ada, kita harus mengendalikannya. Jadi gini, orang boleh naik, boleh terus naik, naik terus. Tapi yang ingin terus naik, orang yang terus naik pasti jatuh. Pada satu titik, kita itu melandai. Tuhan, aku bersyukur aku sudah ada di tempat ini. Doa kita adalah, Tuhan, lanjutkan kasih dan setiamu akan hambamu. Sudah orang begitu akan selamat sampai di ujungnya. Tapi yang ingin lebih, ingin lebih, ingin lebih. Orang itu menipu dirinya dalam kesusahan dan akhirnya kebinasaan. Karena itu sekarang harus kita bisa. Itu tadi secara umum kutuk turun ke atas manusia yang tidak bisa mengendalikan diri. Kita bisa baca dalam Kejadian 4 ayat 11 dan 12. Ya, next. Maka sekarang Kain, terkutuklah engkau, terbuang jauh dari tanah yang mengangakan mulutnya untuk menerima darah adikmu dari tanganmu. Terbuang dari tanah, dari hidup pertanian, dari sawah ladang, tidak bisa menghasilkan. Tanah itu buat menghasilkan suatu bagi kita hidup. Tapi oleh karena darah adiknya tertumpah, maka kutuk itu sudah sekalian menjadi kutuk dalam hidupnya. Dan ayat 12 kita lihat. Apabila engkau mengusahakan tanah itu, maka tanah itu tidak akan memberikan hasil sepenuhnya lagi kepadamu. Berhasil, tapi tidak penuh. Sebab tanah, lapangan pekerjaan, apa saja dagang kita, bisnis kita, tidak bisa menghasilkan penuh. Tidak bisa. Tidak akan memberikan hasil sepenuhnya kepadamu. Dan engkau menjadi pelarian dan pengembara di atas muka bumi. Buka usaha ini bangkrut, buka ini enggak cukup, buka lagi, terus saja. Saya pikir kasihan sekali. Dulu saya punya pacar, wah hebat, yakin, percaya dirinya penuh. Tahun 60-an sudah sekalian, belum seperti sekarang. Dia punya rumah di Jawa Tengah. Tapi dia belajar main piano itu, keyboard. Tiap minggu dia ke Bandung, perempuan. Dalam hati saya, aku laki-laki juga enggak berani. Semangatnya, keinginan, terlalu kuat. Besok-besok dia pindah ke kota ini, bikin perusahaan A, ganti lagi pindah ke bikin perusahaan B, pindah lagi. Itu sebabnya saya punya penglihatan, nggak boleh pacaran sama orang macam begini. Sebab orangnya tidak bisa mengendalikan diri. Saya mundur, ganti sama pacar yang ini. Jadi bisa kelihatan
Akhirnya suaminya nggak tahan. Kerja di Arab. Saudara pikir kalau orang Tionghoa berani kerja di Arab, itu membuang diri. Nggak tahan. Banyak istri-istri menjadi macan di dalam rumah. Macan kalau lagi senang-senang kawin, nggak boleh didekati binatang lain. Jadi satu ketika sepasang macan sedang gembira, lagi bercinta, didekati sama seekor kucing. Macannya marah, kucing mau diterkam sama dia. Tapi kucing bilang, boleh, tapi tunggu dulu, dengar dulu. Dulu aku ini macan, kata si kucing. Dulu aku ini macan, tapi setelah aku kawin, aku berubah jadi kucing. Makanya kamu harus hati-hati, hai macan galak. Kalau nanti kamu sudah kawin, kamu jadi kucing di rumah. Mengerti? Sebab banyak istri-istri di dalam rumah jadi macan, suaminya jadi kucing, dunia terbalik. Karena itu baik suami maupun istri, mari kita belajar menguasai diri. Tadi kutuk secara umum, sekarang secara khusus. Kenapa saya katakan kutuk secara khusus? Saya melihat kutuk ini jatuh juga kepada keturunan Abraham. Abraham kan orang percaya, ya. Anak cucunya mestinya menjadi orang yang dilepaskan dari hal-hal kebencian, kemarahan. Tetapi ini juga mengena, saudara, ya. Kebencian, marah, pembunuhan itu mengena kepada keturunan Abraham. Pada waktu itu sudah kan Abraham tidak punya anak. Istrinya Sarai bilang, lu tidurin si Bibi deh. Kalau nanti Bibi punya anak, aku pungut anak. Anaknya itu kupungut. Ini berdasarkan hukum Taurat zaman dulu. Maka budak itu boleh diapain juga. Bahkan sampai sekarang ini di Arab itu banyak pikirannya seperti itu. Makanya tenaga kerja Indonesia itu dianggapnya budak. Kalau sudah kerja di Arab, ya tahan-tahan sajalah. Ya, boleh kerja, tapi ditidurin juga boleh. Itu di Arab. Masih hukum Taurat zaman dulu. Nah, karena punya anak, baru saja mengandung, kita lihat. Benih kebencian itu mulai tertanam. Dalam Kejadian 16 ayat 4 sampai 6, Kejadian 16 ayat 4 sampai 6, kita membaca berbunyi demikian. Halo? Abraham mengampiri Hagar, lalu mengandunglah perempuan itu. Ketika Hagar tahu bahwa ia mengandung, pembantunya itu ya, mengandung ya, maka ia memandang rendah akan apa tuh, nyonyanya. Seyogianya tidak begitu. Baru saja mengandung, roh pertentangan dan kebencian itu sudah ada. Lalu kita terus ayat yang berikutnya, ayat yang ke-6, 4, 5, 6, 5. Lalu berkatalah Sarah kepada Abraham, mengapa penghinaan yang kuderita ini adalah
tanggung jawabmu. Akulah yang memberikan hamba ke dalam pangkuanmu. Tetapi baru saja ia tahu bahwa ia mengandung, ia memandang rendah akan aku. Tuhan kiranya menjadi hakim antara aku dan engkau. Roh kesombongan, roh marah, roh kebencian itu, mestinya dia terima kasih dong sama nyonyanya. Malah benci, malah mengejek. Next kita lihat berikutnya ayat yang ke-12. Akibatnya ini. Ayat 12. Lahirlah seorang anak. Seorang laki-laki yang kelakuannya seperti keledai liar. Anak itu diberi nama Ismail. Itulah nenek moyangnya orang Arab. Sampai sekarang ini Arab sama Israel itu berkelahi terus. Padahal satu bapak, beda ibu. Yang satu nyonya rumah, yang satu pembantu. Makanya ingat ya, punya nyonya satu aja. Jangan pembantu juga dinyonyain. Seumur hidup sampai hari kiamat, perang. Dan rakyat menentukan bahwa nanti perang besar, perang akhir itu dari keturunan satu bapak beda ibu. Ulah nyandung. Ya, seorang laki-laki yang kelakuannya seperti keledai liar, ngamuk sana, ngamuk sini, adu sana, adu sini, bikin bohong, perpecahan, hoax, kebencian. Demikianlah nanti anak itu tangannya akan melawan tiap-tiap orang. Siapa saja, di mana saja, dia pasti bikin kekacauan, melawan orang, sana sini. Dan tangan tiap-tiap orang akan melawan dia. Nah, jadi akhirnya semua bangsa juga benci sama orang-orang model begitu. Dan di tempat kediamannya ia akan menentang semua saudaranya. Sama-sama bangsa, sama-sama agama, sama-sama suku, perang sendiri. Ini yang saya maksudkan pengaruh yang besar dalam bangsa Indonesia. Kalau saudara tidak ikut pemilihan umum, saya pikir nanti bangsa ini bisa jatuh ke dalam tangan orang-orang yang bersifat kayak Ismail. Itu sebabnya kita harus menentukan negara ini jangan golput. Pemilihan umum bukan untuk memilih orang yang terbaik, bukan. Kita tidak tahu siapa yang terbaik. Tapi pemilihan umum menentukan supaya jangan kita jatuh kepada yang terburuk. Kalau kita jatuh dalam yang terburuk, negeri ini kacau balau. Ya, jadilah seperti Syria sekarang. Negerinya dimasuki ISIS. Pecah perang, hancur semua. Coba bayangkan kalau perang saudara ini ditembakin terus. Bandung nembak Tasik, Tasik nembak Bandung, terus. Pelurunya peluru hebat. Manusianya mati, kotanya hancur, terus. Saudara pernah pikir nggak kalau Indonesia terbalik? Saudara nggak bisa dagang. Saudara nggak bisa hidup tentram. Saudara nggak bisa menyekolahkan anak, perang di situ sini. Karena itu tanggal 7 yang akan datang, hari apa itu? Rebu. Rebu apa Kemis? Kemis ya. Kemis tanggal 7 Maret.
jam 6 sore, kota Tasikmalaya kumpul berdoa di sini. Berdoa jangan sampai negara kita terbalik dan dikuasai oleh Ismail. Halo, panjang dong pikirannya. Jangan menganak-anak. Jadilah dewasa. Kuasai dirimu. Saudara-saudara, itu sebabnya sudah sekalian kita melihat kutuk itu turun. Ayat 12 sudah. Ya. Jangan sampai kita dikuasai oleh keledai liar. Ngamuk sana, ngamuk sini, hoak sana, hoak sini, benci sana, benci sini. Demikianlah jadinya anak itu. Tangannya akan melawan setiap orang. Ya, enggak ada cocoknya. Dan tangan tiap-tiap orang akan melawan dia. Dan di tempat kediamannya ia akan menentang semuanya. Mereka sendiri terpecah belah. Perang sesama dia. Kita yang ada di sebelahnya turut kabur, turut susah, turut bencana. Karena perang terus. Itu sebabnya saudara sekalian kita mesti tahu bahwa pemarah buka folder, lihat itu nasibnya orang pemarah. Itu seperti seekor binatang yang suka marah. Nasibnya jadi celaka. Kita lihat. Ya. Bagaimana binatang yang pemarah itu, maka seperti itulah nasib orang yang suka simpan dendam, marah, melawan firman Tuhan. Ya, folder. Ambil sutas tali yang diberi kerikil sebagai pemberat dan dikaitkan di ujung sebatang bambu. Nah, tali yang diberi pemberat ini dimasukkan ke dekat kepiting yang akan kita pancing. Pemberatnya disenggol-senggolkan aja ke badan kepiting. Nanti kepitingnya pasti marah. Nah, karena marah, kepiting itu akan menjepit tali pemberat dan akan mencengkeramnya dengan sangat kencang. Setelah itu apa yang terjadi? Ya, kita tinggal angkat aja pancingannya. Lalu masukkan ke wajan yang berisi air mendidih. Terus tidak akan melepas. Karena kaget, kepiting pasti akan melepas jepitannya. Tapi kalau sudah masuk wajan, begitu dia sadar, semuanya sudah terlambat. Dilepasnya kepiting kemarahannya. Pun harus menerima nasibnya, terebus hidup-hidup. Tapi terlambat. Nah, pertanyaannya, kenapa kepiting mudah kita tangkap? Ya karena dia selalu marah dan selalu tersinggung di saat goda. Kepiting itu adalah hewan yang sangat emosional. Jika sesuatu yang dianggap mengganggu dan menyinggung dia, maka kepiting tidak akan segan-segan untuk segera mencengkram dengan capitnya sampai tidak bergerak lagi. Jangan jadi seperti kepiting yang mudah terperangkap dalam kemarahan. Bisa-bisa nanti malah dipancing orang. Rugi loh, rugi sekali bahkan. Bisa kehilangan teman, kehilangan pekerjaan, kehilangan jabatan, kehilangan berkat, bahkan kehilangan nyawa. Mudah marah dan mudah tersinggung mungkin di awal akan terasa puas sesaat. Kelihatannya senang itu awalnya. akan meninggalkan rasa penyesalan yang berkepanjangan. Akhirnya Bukannya menyelesaikan masalah, tapi justru malah memperbesar masalah. Jadi mulai hari ini, belajarlah untuk bisa mengendalikan emosi dengan bijak. Nggak mudah terpancing dan juga nggak memancing emosi orang lain. Jangan mudah marah, sebab marah adalah ciri orang lemah. Jangan biarkan emosi menguasai diri agar tidak ada hati yang dilukai. Dan orang yang kamu cinta tidak selalu pergi. Jadikan sabar dan ikhlas sebagai solusi, sebab itu akan membuat Anda bisa tenangkan hati. Sabar akan membuat hidup lebih bahagia. Sementara gampang emosian akan membuat kamu lebih menderita. Ya, siapa di sini mau jadi kepiting? Kalau kepiting itu marah, dia jepit dan tidak pernah dilepaskannya. Bencinya tidak pernah dilepaskannya. Dia pikir dia untung, padahal diangkat terus sampai masuk panci penggodokan, baru dia sadar. Tapi sadarnya udah terlambat. Itu yang disebut sial, sue. Mari jangan hidup kita seperti itu, sudah sekali.
Dengar nasihat Tuhan. Ya, nasihat Tuhan itu supaya kita lambat marah. Dan jangan berbuat dosa. Ya, next. Hai saudara-saudara yang kekasih, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaknya cepat untuk mendengar. Cepat mendengar. Tetapi lambat untuk berkata-kata. Jangan suka ceng ya. Dengar yang suka. Lambat untuk berkata-kata dan juga lambat untuk marah. Di gereja ini ada enggak yang suka ngomong itu, ada enggak? Oh puji Tuhan, enggak ada. Syukur, jaga itu. Jangan suka mulutnya cerenceng. Setiap film yang sudah lihat itu pasti ada yang mulutnya wow gitu. Mau lihat dunia terbalik pasti ada di situ. Mau lihat cinta yang gagal pasti ada di situ. Sial itu. Orang yang tidak bisa mengendalikan mulutnya itu tandanya dia juga tidak bisa mengendalikan emosinya. Karena itu belajar, dan kalau kita marah, next kita lihat Efesus 4. Apabila kamu menjadi marah, ya saya juga bisa menjadi marah. Jangan kamu berbuat dosa. Jangan matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Jadi kalau siang ini ya nanti matahari terbenam masih marah. Mau tidur dibawa marah. Oh, orang macam begitu menyimpan marah. Itu lekas mati itu. Pendek umur. Lekas sakit jantung, jantungan, naik darah, punya darah tinggi, punya stroke. Mau stroke, jangan simpan marah dong. Jangan sampai matahari terbenam. Kita lupakan marah. Kita kerja dengan baik. Ibu-ibu masak dengan baik. Sebab pada waktu masak, perhatiannya kepada pekerjaan masak, mungkin marahnya masuk dalam panci, hilang. Tapi kalau marah sampai malam, waduh, enggak ada suara, enggak ada apa, yang ada cuma suara gedegap, makin marah, jantungan. Karena itu sudah semua penyakit itu ada hubungannya dengan sifat kita. Kalau saudara memperhatikan firman Allah, jauh dari penyakit. Suami istri, siapa itu? Kau pikir hebat? Suami menuntut istri, istri menuntut suami. Kawin itu bukan saling tuntut-tuntut, saling memberi, saling mengalah, saling menolong. Orang yang saling tuntut-tuntut itu orang sial. Kalau ada di antara sini suami istri rumah tangga, orang tua anak menuntut, bertobat dalam nama Yesus sebelum kita pendek umur, sebelum kita bertanggung di hadapan Allah nanti. Dalam ilmu pengetahuan kita mengenal apa yang disebut IQ, EQ, dan SQ. Apa itu? Ya. Nah, IQ, intelligence quotient, kemampuan kepintaran akal. Ini yang panah di kepala itu kepintaran akal. Disinilah jiwa kita ada. Disinilah saudara sekalian akal kita. Tapi akal kita ini saudara sekalian, garis sebelah kiri itu adalah garis jelek.
dipisahkan. Yang di sebelah kanan warna biru itu garis beruntung, jadi netral di tengah-tengah ini. Ini memisahkan yang sebelah kiri itu jelek, angkanya merah. Jadi IQ itu sudah sekarang bisa buruk 1 itu artinya jelek. Buruk 2 itu sangat jelek, lebih jelek. Buruk 3 sangat jelek. Jadi itu IQ kalau manusia hidup dengan akal saja, orang itu sudah kan bisa jelek, emosinya jelek, segalanya jelek. Daya berpikirnya jelek 1, tambah lama-lama jadi jelek 2, lebih jelek, lebih salah, lebih bodoh. Kalau 3, sangat bodoh, sangat jelek. Ya kalau orang hidup begitu, itu sebabnya nasib orang itu gagal dulu. Dalam segala hal, gagal. Karena dia pikir akalnya ini hebat. Padahal IQ itu, sekalipun hebat, sekolah pinter, ada yang lebih penting daripada itu. Akal memang bagus, tapi cuma 20% membuat orang berhasil. Jadi kalau sudah kesana kemari rasanya orang mah keluaran Amerika, keluaran Australia, pakai akalnya, aduh. Orang bilang bedegong maneh teh. Tanpa sadar nasibnya sial. Makin hari makin pangkat 2 merahnya. Lebih jahat, lebih salah. Lama-lama pangkat 3. Waduh, sangat berdosa, sangat sombong. Kita mesti pakai hati, itu lihat dari hati itu. Dari hati itu keluar 2, yaitu SQ dan EQ dan SQ. Orang yang bisa punya EQ itu sudah sekalian ya, kalau dia tidak punya Tuhan, dia cuma punya yang dibanggakannya tuh akalnya, kepalanya sama hatinya. Maka sudah sekalian hati itu adalah emosi. Emosi itu roh. Itu artinya emosi manusia. Emosi manusia itu sudah sekalian jelek juga, merah juga. Kalau emosi tingkat 1, kemarahan, tingkat 2, lebih marah, tingkat 3, sangat marah, sangat buruk. Itu kalau cuma roh manusia, suka blong, emosinya blong, tidak ada kendali. Tapi kalau emosi manusia itu ditambah dengan roh gede itu, maka itu artinya spiritual quotient. Jadi emosi manusia itu dikendalikan oleh Roh Kudus. Maka jadi positif, jadi biru. Biru 1, benar 1. Benar 2, paling benar. Karena ada kendali dari atas. Jadi kalau 1 itu, ya merah itu berubah ya, warnanya tuh merah. Ya, 2 itu lebih merah, lebih jahat. 3 itu sangat jahat, warnanya merah. Kalau 1 yang baik, nah itu ya biru itu. Kalau 2 lebih baik, kalau 3 sangat baik. Jadi manusia itu kalau cuma dikendalikan akalnya, remnya suka blong, emosinya. Kalau emosi manusia dan akal juga masih blong, nggak bisa. IQ, EQ, emosi manusia, R kecil, tetap jelek. Tapi kalau emosi manusia itu, roh manusia itu ditambah dengan roh Allah, dia jadi biru, plus, baik, lebih baik.
sangat baik. Ya, kemampuan rohani adalah roh Tuhan yang gede dalam roh manusia. Saya punya roh, hati, emosi. Tapi kalau hati saya didiamin oleh roh Allah yang gede, maka emosi itu terkendali jadi biru, jadi baik, lebih baik, dan sangat baik. Jadi kalau orang merasa dirinya baik, emosinya baik, hati-hati. Itu jangan-jangan perasaan roh manusiawinya. Sampai kau dikuasai oleh roh Tuhan. Nah, Allah mau kita menjadi orang yang bisa mengendalikan diri. Ya. Menolak hawa nafsu daging. Efesus bilang, ya. Paulus bilang, 1 keinginan daging, 2 keinginan mata, 3 kesombongan. Ini mesti ditaklukkan. Lalu keinginan daging dibagi lagi apa? Galatia, percabulan, persundalan, kebencian, kemarahan, dendam dan sebagainya. Itu dibagi. Buah roh, buah dagingnya sudah nyata. Percabulan, persundalan, perkelahian, Galatia 5. Jadi kita harus belajar menyingkirkan kedagingan, menyingkirkan keinginan mata. Jangan terus ya lihat di televisi itu gak ada habisnya. Jadilah sederhana. Tiru Om Julius. Pernah istri saya bilang, wah kita mesti punya rumah yang bagus dong. Saya bilang kalau punya rumah yang bagus dimalingin orang. Rumah jelek juga dimasukin maling, apalagi bagus. Sederhana. Rumah kita nanti di sorga. Hebat. Asal kita tidak berkekurangan, kita hidup cukup di atas muka bumi. Ya. Oleh karena itu kita lihat dalam Amsal 14 ayat 29. Amsal 14 ayat 29. Orang yang sabar atau bisa mengendalikan diri, itu besar pengertiannya. Besar pengertian itu artinya menjadi bijak, panjang pikir, jadi orang beruntung. Besar pengertiannya, bijaksana, luhur pemikirannya. Orang yang bisa mengendalikan diri itu, orang yang sungguh-sungguh hidup beruntung. Tetapi siapa yang cepat marah, membesarkan kebodohan. Hoi, jangan terus kebodohan dibesarkan. Jadi negatif, jadi merah. Lebih jahat, paling jahat. Dan Amsal 16 ayat 32 dikatakan, orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Panglima yang merebut kota, pemenang yang berkuasa. Itu bukan apa-apa. Orang yang sabar. Orang yang menguasai dirinya. Ingat kisahnya Samson. Hebat tuh. Apa saja dikalahkan. Gedung-gedung diruntuhkannya. Tapi ya itu tidak bisa mengendalikan dirinya. Digoda sama Delilah. Jangan ada Delilah dalam hidupmu. Kau boleh hebat, bagus, pinter, sekolah berhasil, profesor, doktor. Tapi kalau dikipasi sama Delilah, rambutnya yang panjang, kepet-kepet gitu. Aduh. Halo, buang Delilah. Memang cantik sih Delilah. Siapa yang gak mau dengan orang cantik? Namanya VA.
Nggak tahu, syukurlah. Vanessa Angel. Hebat. Delilah zaman ini. Sekali pakai 80 juta. Wah, hebat. Itu sial. Karena itu yang mengendalikan hawa nafsunya itu penting. Bertobatlah engkau. Kau pikir nggak ada orang tahu, istrimu nggak tahu. Waduh, Tuhan tahu. Mata Tuhan menyelidiki sifat dan watakmu. Dan lebih celaka lagi, sifat dan watakmu itu menurun kepada anakmu, kepada cucumu, buyutmu, dan seterusnya. Sial itu menurun. Karena itu hal yang paling indah adalah mengendalikan diri. Kalau kita bisa mengendalikan diri, yaitu kalau kita suka berdoa, menyembah Allah dalam roh. Roh kita ini dibuka, roh Allah masuk, diam menyembah Allah dalam roh. Fokus semua kepada Tuhan, pengendali hidup kita. Lalu kemudian saudara sekalian, bukan saja roh kita, tapi akal kita dalam roh dan kebenaran, menyembah dalam roh dan kebenaran. Akal kita ini komputer, masukkan data-data yang dari sorga, firman Allah, terus masuk, baca Alkitab seumur hidup, sampai kau pakai kaca pembesar, sampaikan operasi katarak, sampai kau beli kaca kubus, nanti kau berkenalan dengan kaca kubus, bundar gitu, bisa baca. Kapan-kapan nanti saya liatin kaca pembesar, kaca kubus. Kaca pembesar bisa dibeli di toko apa ya? Tokonya apa namanya? Apa? Nama tokonya? Hah? Apa? Keras dong. Suksen. Sukses. Di depan alun-alun. Murah kok. Paling juga 15-20 ribu. Jamin. Orang yang selalu penuh dengan firman Allah. Turunannya perkasa di bumi. Amin.